Kalau keributan yang dikonstruksi itu adalah keributan yang disetting dan diprogram, yang dimanage agar Indonesia memang ribut. Nah, ini yang masalah, ya kan? Nah, kita yang benar-benar harus bikin Indonesia tuh jangan ribut dong, gitu. Dengan banyak kita melakukan komunikasi, wacana-wacana, ya, berdiskusi, kemudian juga penyelesaian masalah ya tentang Indonesia gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang yang lagi ribut apa sih ngomong-ngomong? Ya. Nah, ini kita yang turun ke lapangan, relawan, betul-betul sebelum itu harus pelajari dulu, harus kuasai dulu ya bentuk-bentuk komunikasi ya yang memang bisa masuk kepada ruang mereka, ruang kognitif, ruang emosi dan ruang spiritual mereka. Jadi komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang insaniah. Komunikasi yang memang dibangun rasa kemanusiaan. Ya. Bahwa mereka tuh manusia, kita juga manusia. Ya, kita menyatukan perasaan, kita menyatukan pikiran, menyatukan nasib, ya, gitu kan? Nah, jadi seperti itu yang harus dibangun. Bukan keegoan, datang selfie, cepret, ada logo, cepret, kayak gitu kan? Nah, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan mengenai himpunan pengusaha muda Indonesia yakni HIPMI yang beredar di media bahwasannya ketika bulan lalu ketika sedang sidang di Munas di sana terjadinya sebuah keributan yang diwarnai dengan adu jotos. Sebenarnya apa sih ini kejar dan bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut? Oke. Ya. Kenapa terjadi adu jotos? Karena apa? Adrenalin mereka tuh memang karena usia masih muda. Ya, jotos itu akan terjadi pada saat salah satu pihak merasa tidak dipuaskan, merasa dirugikan, merasa tidak adil mungkin ya. Ada kemudian juga hal-hal yang membuat tidak nyaman, gitu kan? Terjadi adu jotos. Sebetulnya memang adu jotos juga kita sesalkan juga ya. Jadi non-violence ini, ya, rohnya itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Pada saat kita menyimpan Tuhan di dalam diri kita, insya Allah kita akan terjaga untuk melakukan kekerasan pada orang lain, baik batin dengan mulut, ya, mau di Facebook atau di virtual maupun secara langsung atau secara fisik. Saya percaya Indonesia tidak akan ribut, Indonesia akan damai pada saat kita semua punya pendekatan non-violent. Kesadaran emosional dan spiritual sehingga tidak terjadi seperti itu. Ya, kemampuan komunikasi kelompok yang rendah, kemampuan komunikasi organisasional yang rendah, atau dalam istilah kita adalah musyawarah ya. Dan itu berselisih dengan Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salawata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki
yang kami berikan kepada mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kejadian yang terjadi di Kanjuruhan adalah sebuah peristiwa MOBS, ya. Komunikasi yang dimobilisasi secara besar, ya, tapi memang berdampak kepada sebuah kerugian yang luar biasa gitu ya. Nah, kesalahan komunikasi apa sih terjadinya di Kanjuruhan? Tidak terjadinya suatu komunikasi yang memang dua arah gitu ya. Karena semua serentak melakukan hal yang sama terhadap kejadian itu ya. Terjadi hal yang sama dan serentak sama-sama tanpa ada dialog, tanpa ada dialektika ya. Mengerucut kepada sebuah tindakan yang sama gitu. Ya kan? Yaitu saling menyerang. Ya kan? Jadi apapun suatu pendekatan yang memang berseberangan dengan kekerasan dan membuat orang lain bahagia, selamat, aman, nah itu namanya non-violence. Jadi kekerasan itu adalah bagian yang memang justru akan mereduksi kecerdasan kita sebagai bangsa. Ya, mereduksi martabat kita, mereduksi harga diri kita, mereduksi masa depan kita sebagai emosional kita juga ya. Jadi bangsa Indonesia kita harapkan ya dengan banyaknya kita berdiskusi, berdialog, bermusyawarah, berdialektika gitu ya. Sesuai anjuran tadi Asyura 38 ya. Wa amruhum syura bainahum ya. Jadi di antara kita selalulah melakukan musyawarah, dialek, melakukanlah pembicaraan dua arah ya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Agama kita itu agama yang tidak egois, bukan agama individu, tapi agama kolektif, agama jamaah, di mana musyawarah menjadi satu prinsip dasar dari kebersamaan dan ukhuwah kita. Ya, itu saja, mudah-mudahan pertemuan kita lebih sering, lebih baik kita berdiskusi terus menerus akan membuat Indonesia tidak Ya. Ya, alhamdulillah telah selesai sudah ngoceh kita dengan bertemakan Indonesia Jangan Ribut. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk